Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Desi Nurmailahi, calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya akan menyampaikan tentang modul 1.3 pada materi visi guru penggerak dan juga pada poin koneksi antar materi tentang merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul. Pada pertanyaan pemantik, apa yang Bapak atau Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IAI di sekolah Bapak atau Ibu? Di sini, yang akan kami lakukan yaitu menjadi seorang teladan atau seorang guru perlu menjadi seorang teladan atau contoh bagi anak didiknya sesuai dengan prinsip pendidikan yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Filosofi tersebut menekankan bahwa pendidikan harus membimbing dan mengarahkan anak-anak agar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada. Sebagai pendidik, tugas kita adalah membantu anak-anak mengembangkan potensi alami mereka dan menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman yang terus berkembang untuk memberikan pendidikan yang mendukung perkembangan anak secara holistik. Seorang pendidik perlu memiliki pemahaman yang mendalam dan sepenuh hati terhadap dimensi-dimensi yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. 6 dimensi tersebut yaitu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian beri kebinakaan global, selanjutnya bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Profil pelajar Pancasila yang diharapkan seorang guru itu memiliki visi yang sangat kuat dalam menciptakan perubahan positif di lingkungan sekolah. Visi ini harus berfokus pada kepentingan dan keberhasilan murid-murid yang salah satu pendekatan yang dapat digunakan yaitu dengan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif ini merupakan pendekatan yang mengedepankan penghargaan terhadap potensi dan keunikan setiap murid serta mendorong mereka untuk aktif berinquiry dan mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila dengan menggunakan pendekatan ini. Seorang guru dapat membangun lingkungan belajar yang inklusif, kolaboratif, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran melalui visi berpihak pada murid. Pendekatan ini, guru juga dapat membantu mewujudkan profil pelajar Pancasila yang berkualitas. Sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan pada SDN Gadjarjo 1, yang berada pada daerah masyarakat yang agamis, di mana peserta didik sudah mampu melakukan pembiasaan sholat duha, asmaul husna, dan juga setoran hafalan surat-surat pendek. Maka prakasa perubahan yang saya buat mengalami revisi dengan meningkatkan kreativitas dan semangat belajar melalui pembiasaan, menyanyikan lagu nasional, lagu daerah, sholat duha, dan senam pagi. Dengan diharapkannya melalui prakasa perubahan ini, peran pendidik dapat memunculkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid. Pertanyaan pemantik yang kedua yaitu revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak atau Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak atau Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap yang membacanya. Pada materi sebelumnya, yaitu tentang demonstrasi kontekstual, saya telah membuat sebuah visi, yaitu mewujudkan generasi Madagaskar, beriman, cerdas, unggul, berbudaya lingkungan, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Harus mengalami revisi karena berdasarkan paradigma inquiry apresiatif menjadi sebuah visi yang baru, di mana visi yang baru tersebut yaitu adalah mewujudkan generasi tangguh dalam iman, berbudi pekerti luhur, dan unggul dalam prestasi.
alasan pemilihan visi ini adalah karena saya mengharapkan generasi yang sehat secara jasmani dan rohani dalam menghadapi segala tantangan dengan berbekal keimanan sehingga mampu unggul dalam prestasi serta tetap memiliki sikap berbudi luhur. Gambaran tujuannya, di mana visi ini menggambarkan tujuan yang lebih luas, yaitu menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan dunia bermasyarakat di kemudian hari dengan tetap mempertahankan akhlak dan budi pekerti yang baik. Dengan demikian, yang saya lakukan akan berfokus pada penanaman keimanan dan keterampilan gerak musik, pada kegiatan senam, menyanyikan lagu nasional di daerah, sehingga meningkatkan kompetitivitas dan pembentukan karakter yang kokoh pada peserta didik. Saya juga berkomitmen untuk menjadikan peserta didik menjadi individu yang beriman, berbudi pekerti luhur, dan unggul dalam prestasi untuk mempersiapkan atau bekal dalam kehidupan setelah ini, yaitu di dalam kehidupan bermasyarakat. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Jumpa lagi pada presentasi yang akan datang. Terima kasih. Salam dan bahagia. Bergerak, bergerak, dan menggerakkan.